Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Miranti dari D4 Sistem Informasi Geografis. Di sini saya akan mendemonstrasikan praktikum pemrograman geospasial web, acara yang keenam, yaitu Leaflet Bootstrap. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit terkait integrasi Leaflet dan Bootstrap. Penggabungan antara keduanya ini memungkinkan pembuatan peta web yang interaktif, responsif, dan menarik secara visual. Seperti contohnya ada L-Control Search, ini digunakan untuk memudahkan pencarian lokasi dan penyesuaian zoom otomatis ke area yang dicari. Kemudian ada Bootstrap, digunakan untuk mempercantik tampilan dengan beberapa elemen seperti input group, navbar, modals, dan layout grid. Nah, kombinasi antara keduanya ini akan menghasilkan peta web yang tidak hanya fungsional, tetapi juga lebih profesional dan estetis. Kali ini saya akan membuat website penajam pasar utara dengan Lively Bootstrap seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan skrip yang digunakan. Sebelumnya ini menggunakan skrip dari acara yang kelima, yaitu dengan Lively GeoJSON. Kemudian ini disempurnakan dengan menggunakan Bootstrap. Di sini masih ada data-data yang digunakan, data GeoJSON-nya, dan ini ada tambahan untuk icon. Kemudian ini ada untuk indeks HTML-nya. Nah, di sini yang pertama ada script dari HTML, script dasar HTML. Kemudian di sini ada judulnya, saya membuat judul Bootstrap Leaflet. Kemudian di sini ada penambahan link, yaitu mengimport style sheet font awesome untuk ikon. Nah, ini digunakan untuk mengimport ikon yang akan digunakan. Untuk mengambil ini, nanti dari website ini, font awesome. Nah, di sini bisa untuk memilih ikonnya untuk pembuatan skripnya. Lalu kemudian ini ada mengimport style sheet Bootstrap untuk tata letak komponen responsifnya. Kemudian ada untuk peta interaktifnya. Lalu ada untuk pencarian di Leaflet. Nanti ada untuk icon pencarian atau search, kemudian ada untuk default extend di Leaflet. Ini untuk zoom kembali ke awal, default extend. Kemudian selanjutnya ada style. Ini digunakan yang pertama untuk mengatur lebar dan tinggi untuk elemen HTML dan bodinya. Di sini menggunakan width-nya 100% dan height-nya 100%. Kemudian untuk mengatur lebar dan tinggi elemen petanya, di sini untuk width-nya, lebarnya 100%. Kemudian height-nya ini menggunakan cal 100 VH 56PX. Nah, ini untuk mengisi ruang yang tersisa setelah navbar. Coba saya jalankan. Nah, ini untuk tingginya ini menyesuaikan sisa dari navbar yang ini, atas ini. Kemudian di sini ada pada bodinya, ini ada untuk pembuatan navbarnya. Kemudian ini ada brand navbar untuk menunjukkan nama lokasi dengan icon. Nah, ini untuk var solid var map location dot. Nah, ini untuk icon yang digunakan. Di sini mengambil dari website Van Awesome. Misal ini. Nah, tadi yang digunakan yang ini. Kemudian ini kita bisa langsung klik untuk salin. Kemudian disalinkan ke sini. Ke strip yang ini. Nanti akan muncul ikonnya. Nah, di sini akan muncul icon. Kemudian di sini ada tulisan seperti tadi, penajam pasar utara. Kemudian ada tombol untuk mengubah tampilan navbar di perangkat kecil. Kemudian ada untuk konten navbar yang dapat dilipat. Ini menggunakan navbar, nav, ms, auto, mb2, mb, alginol. Nah, ini untuk daftar item navbarnya diatur ke kanan. Seperti ini navbarnya ada di kanan. Kemudian selanjutnya ada link untuk membawa modal info tentang pembuat peta. Nah, ini nanti akan dihubungkan ke pembuat peta. Nah, akan dihubungkan ke skrip yang bawahnya ini. Kemudian ini ada elemen div untuk menampilkan petanya. Kemudian ada modal untuk menampilkan informasi tentang pembuat peta. Nah, di sini ada judul modalnya, info pembuat. Kemudian ada tombol untuk menutupnya menggunakan tombol close. Kemudian tabel untuk menampilkan informasi pembuat di sini menggunakan tabel, tabel, strip, tabel, border. Kemudian ini ada nama pembuatnya, nomor induk mahasiswa, kelas pembuat peta. Kemudian ada link menuju profil GitHub-nya. Kemudian ini ada tombol untuk menutup modal, ini ditulis dengan tutup. Nah, di sini dari ini, info ini, nah akan masuk ke info pembuat, akan terhubung ke modal ini. Kemudian ini ada dari tabelnya, ada informasi nama, kemudian ada informasi NIM, kelas, dan GitHub-nya. Nah, ini akan masuk ke GitHub saya, GitHub Alia Miranti. Kemudian tutup. Selanjutnya, ada modal untuk menampilkan informasi tentang fitur peta.
Ini digunakan untuk pop-up. Kemudian untuk judulnya, ini disesuaikan terkait pop-up-nya. Kemudian tombol untuk menutup modalnya menggunakan close juga. Kemudian diisi konten modal untuk fitur yang akan diisi dengan JavaScript ini pada script di bawahnya nanti. Kemudian ada tombol untuk menutup, ini ditulis dengan tutup juga. Selanjutnya ini ada untuk JavaScript, scriptnya ini seperti plugin Livelit untuk default extend search. Lalu di sini menginisialisasi petanya dengan perbesaran ini 10. Lalu ada base map yang digunakan dari OpenStreetMap. Nah, ini base map-nya ini dari OpenStreetMap. Selanjutnya ada penambahan base map ini menggunakan base map to map. Kemudian ada GeoJSON point sarana prasarana. Ini seperti sebelumnya untuk mengatur icon-iconnya. Kemudian on edge feature. Kemudian ada variabel untuk pop-up kontennya. Ini seperti tadi, namanya apa, kemudian koordinatnya berapa. Kemudian ada menampilkan fitur modalnya. Ini mengambil dari modal yang di atas tadi, show. Nah, kita coba untuk sarana prasarana. Nah, ini mengambil data dari GeoJSON-nya. Untuk sarana prasarana. Ini misal ada sentra peternakan. Nah, ini akan muncul modalnya, ada nama dan koordinatnya. Kemudian tutup. Kemudian di sini ada juga tooltip-nya masih berfungsi. Selanjutnya ada polyline jalan. Ini juga menggunakan pen jalan di JSON juga. Kemudian ada pop-up-nya. Pop-up-nya ada fungsinya apa, kemudian panjangnya berapa. Nah, fungsi BR ini agar tampilannya itu bisa di bawahnya, ada enter-nya. Kemudian ada menampilkan fitur modalnya tadi. Kemudian ini mengambil data jalan GeoJSON-nya. Misal ini jalan lokal. Nah, biar ini menggunakan BR ini, biar ini bisa di bawahnya, panjang ini bisa di bawahnya. Kemudian tutup. Lalu selanjutnya ada jumlah penduduk ini area, menggunakan tinggi, sedang, rendah. Ini seperti acara yang kemarin. Kemudian ada ini untuk variabel pop-up-nya, ini menggunakan kecamatan, namanya kecamatan apa. Kemudian ada BR, biar jadi satu baris. Kemudian ditambah properties desanya apa. Kemudian biar di bawahnya lagi, kemudian jumlah penduduknya berapa, kemudian mengambil dari feature properties jumlah penduduk 1. Lalu ini untuk menampilkan feature modalnya, diambil dari atas tadi. Kemudian ini mengambil data dari GeoJSON-nya juga. Nah, ini misal Kelurahan Riko. Nah, ini ada kecamatan apa, Penajam ini mengambil dari feature tadi, feature properties-nya. Kemudian ini ada Kelurahan Riko, kemudian jumlah penduduknya berapa. Lalu selanjutnya ada control layer. Ini untuk mengatur control layer-nya, seperti acara yang kemarin ini. Nah, ini bisa diatur. Lalu selanjutnya ada search control. Ini untuk mencari dari desa kelurahannya. Kemudian ini zoom otomatis sesuai kelurahannya. Misal ini kita cari kelurahan, misal kelurahan Selolong. Nah, akan menuju ke kelurahan Selolong dengan warna yellow. Lalu selanjutnya ada membuat watermark. Watermark ini dari logo, icon logo ini menambahkan icon logonya. Nah, ini. Ini ada di bawah. Ini logo Universitas Gadjah Mada Sekolah Vokasi. Itu saja. Kemudian di sini juga ada fitur, nah untuk zoom otomatis. Kemudian ada ke zoom to default extend fungsinya tadi. Gunakan link tadi. Nah, langsung menuju ke default extend. Dan untuk icon-icon yang digunakan ini bisa menyesuaikan. Misal ini untuk menuju ke sumber datanya, ini bisa menggunakan icon ini. Ini bisa menyesuaikan keinginan masing-masing. Nah, ini ada icon yang digunakannya. Kemudian ini ada icon home-nya. Nah, ini untuk menuju ke sumber datanya, yaitu geoportal Penajam ini. Kemudian yang terakhir yaitu penautan ke GitHub-nya. Di sini sudah saya tautkan 3 minggu yang lalu ada Livelit Bootstrap, kemudian ini indeksnya. Kemudian untuk menampilkannya melalui GitHub Packs. Nah, ini bisa diklik. Di sini saya akan menjelaskan hasil keseluruhannya. Di sini untuk zoom awalnya seperti ini menuju ke titik ini. Kemudian ada sumber data. Kemudian ada info pembuatnya. Ini menuju ke GitHub. Kemudian
ada zoom in, zoom out, kemudian ini zoom to extend, kemudian lalu ada search, kalau misal ketung. Nah, akan muncul ke sini. Kemudian ada pop-up, sarana prasarana, kemudian ada jumlah penduduknya, kemudian ada jalan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.